Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Ruang Olimpiade Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang soal Olimpiade Kimia tingkat nasional tahun 2019. Dan di video kali ini saya akan membahas untuk soal nomor 1. Nah, sebelum kita ke pembahasan soalnya, silakan teman-teman untuk subscribe channel ini untuk mendukung kami dalam membuat video-video pembahasan tentang Olimpiade Sains. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, soal nomor 1. Kimia unsur kalsium. Kalsium merupakan unsur golongan logam alkali tanah, itu gak penting. Langsung saja ke selain itu, logam kalsium dapat direaksikan menghasilkan senyawa A, B, C, dan D melalui skema berikut ini. Senyawa A dikenal dengan nama dagang karbit. A itu karbit. Senyawa B dan D dapat dihasilkan ketika senyawa A direaksikan dengan air. Ya benar, sesuai skemanya. Senyawa E dapat dibuat langsung dari logam kalsium direaksikan dengan gas X. Jadi X di sini adalah fasanya gas. Nah, senyawa E sendiri itu bersifat higroskopis dan sering digunakan sebagai pengering atau penarik air. Nah, pertanyaan yang A, tentukan senyawa A, B, D, E, dan X. Nah, ini 10 poin, lumayan. Tiap senyawa 2 poin. Jadi bisa menebak satu senyawa dengan benar, bisa dapat 2 poin. Oke. Kita ke poin A. Nah, senyawa A itu dibentuk dari reaksi logam kalsium direaksikan dengan karbon dengan bantuan panas ya, menghasilkan senyawa A. Nah, diketahui A itu adalah nama dagangnya adalah karbit. Nah, seharusnya dari reaksi ini kita bisa menebak di senyawa A itu cuma ada kalsium sama karbon. Di mana kalsium itu ketika bersenyawa, dia akan menjadi kation dalam bentuk Ca2+, dan otomatis karbon di sini akan menjadi anionnya dong. Nah, tapi anion yang tepat untuk karbon di sini apa? Nah, teman-teman harus tahu karbit itu nama dagangnya. Nama kimianya itu adalah anion karbida, yaitu anion C2+. Ini namanya karbida. Sehingga ketika kita gabungkan kation dengan anionnya, maka kita akan peroleh senyawa A, yaitu kalsium karbida, CaC2. Ini senyawa A. Oke, kita sudah dapat senyawa A. Setelah itu, senyawa A direaksikan dengan air menghasilkan senyawa B dan D. Kita sudah tahu senyawa A, CaC2, direaksikan dengan air menghasilkan B yang fasanya aqueous dan D yang fasanya gas. Nah, ini kan sebuah garam ya, termasuk CaC2 itu. Termasuk sebuah garam dengan kationnya Ca2+, anionnya C2-. Suatu garam ini garam basa kan, CaC2. Karena dari Ca2+, yaitu yang berasal dari basa kuat, CaOH2, sementara C2-, berasal dari asam lemah. Ketika dihidrolisis, nah proses hidrolisis dengan air ini untuk suatu garam akan menghasilkan suatu basa dan
asam. Nah, senyawa basanya dari mana? Nah, ketika misalnya kita menghidrolisis NaF dengan air, itu akan dihasilkan NaOH plus HF. Nah, berarti kalau yang kita hidrolisis CaCN2, yang dihasilkan apa? CaOH2 ditambah C2 butuh 2 hidrogen berarti supaya netral. Berarti C2H2. Nah, CaOH ini kan kita dapati dia dalam fasa larutan atau aqueous, maka ini senyawa B. Nah, sedangkan satunya pasti senyawa D, fasanya gas. Oke. Kita sudah dapat A, B, dan D. Kemudian kita harus cari senyawa X dan E. Nah, ketika logam kalsium direaksikan dengan gas X, akan menghasilkan senyawa E, padatan E yang bersifat higroskopis di sini. Nah, dari reaksi ini kita pasti tahu di senyawa E itu pasti dia suatu garam dari Ca. CaX, nggak tahu X-nya berapa. Ca sesuatu pokoknya. Nah, kita harus tebak X-nya dulu. X ini kan merupakan suatu gas ya. Nah, suatu gas yang ketika membentuk senyawa dia menjadi suatu anion dengan mengoksidasi Ca dari bilox 0 menjadi plus 2. Berarti senyawa X ini merupakan suatu gas oksidator. Nah, dan ketika membentuk senyawa dia akan menjadi sebuah anion. Nah, gas-gas yang ketika membentuk senyawa menjadi suatu anion biasanya adalah gas-gas berupa oksida asam, senyawa-senyawa oksida asam. Contohnya CO2, SO2, SO3, NO, NO2. Selain senyawa oksida asam, bisa juga suatu halida, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, dari gas-gas ini, manakah gas yang bersifat oksidator? Nah, di sini CO2 mungkin, SO2 mungkin, karena dia susah tereduksi. SO3 mungkin, NO mungkin, NO2 mungkin, halida semuanya mungkin. Nah, ketika membentuk senyawa E, di mana senyawa E ini bersifat higroskopis. Nah, di sini kita diharuskan untuk tahu suatu senyawa garam kalsium. Senyawa garam kalsium apa yang bersifat sangat higroskopis, di mana sifatnya itu dia bisa menarik air, dan ketika membentuk senyawanya bisa berubah jadi hidrat ketika menangkap air. Nah, ini memang murni pengetahuan, jadi harus pernah tahu senyawa kalsium yang sifatnya higroskopis. Nah, kalau teman-teman tahu senyawa kalsium yang bersifat higroskopis adalah CaCl2. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu senyawa yang higroskopis
teman-teman bisa menebaknya. Mungkin nggak sih kalau gas X itu adalah suatu oksida asam ini? Kemungkinannya tidak, karena biasanya oksida-oksida asam ini bukanlah sebuah oksidator. Biasanya dia akan bereaksi dengan suatu basa langsung. Reaksinya jadinya langsung asam basa menjadi garam. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa X itu suatu halida. Nah, dari sini teman-teman hanya bisa milih antara F2, Cl2, Br2 atau I2 X itu. Ketika teman-teman nggak tahu suatu senyawa kalsium yang sifatnya sangat higroskopis itu apa. Nah, ketika teman-teman tahu, teman-teman bisa langsung tahu senyawa E itu adalah CaCl2 dan X-nya adalah Cl2. Oke. Di sini sudah terjawab senyawa A, B, D, E, dan X. Oke. Kita lanjut ke poin B. Tuliskan persamaan reaksi pembentukan A, B, dan D, dan E. Nah, di sini ada 8 poin. Jadi, setiap persamaan reaksi dinilai 2 poin. Nah, kalau kita diminta menuliskan persamaan reaksi, usahakan kita juga menuliskan fasa dari setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, kalau teman-teman tidak menuliskan fasanya, kemungkinan besar nilai poin teman-teman akan dikurangi. Dari harusnya 2 mungkin dikurangi jadi 1. Oke, kita tuliskan persamaan reaksi pembentukan A, B, D, dan E. Reaksi pembentukan A dari logam Ca direaksikan dengan padatan karbon menghasilkan CaC2, rasanya solid. Oke, di sini reaksinya dipanaskan. Kemudian reaksi pembentukan B dari CaC2 solid ditambah H2O liquid jadi CaOH2 aqueous ditambah C2H2 hasilnya gas. CaOH2 kali berarti kita butuh H2O nya 2 kali. C2 hidrogennya jadi di sini 4, di sini 2 ditambah 2 4. Oke, sudah setara. Kemudian reaksi pembentukan D. Nah, reaksi pembentukan B dan D itu satu reaksi. Dan terakhir reaksi pembentukan E dari Ca solid ditambah Cl2 gas menghasilkan CaCl2 solid. Oke. Nah, di sini reaksi pembentukan D membutuhkan panas. Oke. Jika sudah seperti ini, maka sudah selesai untuk poin yang B. Kemudian kita lanjutkan ke poin C. Berapakah jumlah gas D yang terbentuk? Oke, di sini ditanya jumlah gas D dalam gram, berarti massa gas D. Di soal diketahui pada pembentukan gas D, di akhir reaksi tekanan gas yang terukur adalah 727 P terukur. 727 mm. Oke. Jika tekanan out air pH2O 23,8 mmHg. Nah, kita harus menghitung massa gas D.
Untuk menghitung massa gas D, kita harus menghitung sebelumnya, kita harus tahu mol dari D. Untuk tahu mol dari D, nah karena dia adalah suatu gas, maka kita bisa hitung molnya dari hukum gas ideal. Gas ideal. Rumusnya PV sama dengan PV sama dengan nRT. Oke, di sini kita mencari mol, temperaturnya diketahui, volume wadahnya di sini ya. Ketika A direaksikan dengan air dalam suatu wadah tertutup volume 1 liter, sudah diketahui. Nah, di sini untuk mencari mol D, kita harus tahu tekanan dari gas D itu berapa. Nah, jadi ini alurnya, alur pengerjaan untuk project. Kita harus dapatkan tekanan D dulu, habis itu kita bisa hitung molnya, habis itu baru kita hitung massanya. Tekanan gas D itu yang mana? Di sini tekanan yang terukur 727 mmHg. Diketahui tekanan uap air 23,8. Apakah tekanan yang terukur itu adalah tekanan gas D atau bukan? Nah, kita perhatikan. Reaksi yang terjadi itu kan di sini reaksinya A ditambah H2O jadi B dan menghasilkan gas D. Nah, jadi dalam wadah 1 liter itu ada A sama H2O. Ada padatan A sama air. Kemudian dihasilkan hasilnya itu berupa B yang berupa larutan dan dikeluarkan gas D. Nah, di sini air memiliki tekanan uap sebesar 23,8 mmHg. Berarti tekanan gas yang terukur dari wadah adalah tekanan campuran dari gas D ditambah tekanan air. Maka ketika kita ingin menghitung tekanan D, kita kurangi dari tekanan total dikurangi tekanan uap air. Kalau kita hitung di kalkulator, kita akan dapat tekanan D 703,2 mmHg. Nah, setelah dapat tekanan gas D, kita bisa hitung mol gas D. Oke, rumus gas ideal. Mol sama dengan PV per RT. Nah, untuk menghitung mol gas D, kita membutuhkan tekanan gas D dalam satuan ATM. Maka kita harus rubah mmHg ini ke ATM dengan membagi 703,2 dibagi 760. Kita akan dapat 0,925 ATM. Oke, kita masukkan ke rumus ini 0,925 kali volume 1 liter, R nya 0,082, T nya 25 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin. 273 ditambah 25. Oke, kita akan lakukan hasilnya 0,0378. Nah, setelah kita dapat 0, kita bisa hitung